Arab Saudi memblokir Trump. Korea Selatan siap tangkap Netanyahu jelang perang. Ketika Donald Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat siap melancarkan serangan dahsyat dalam hitungan jam, sebuah kejutan geopolitik justru meledak dari Asia Timur. Korea Selatan, sekutu terdekat Washington, secara resmi mempertimbangkan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengapa peta kekuatan global mendadak berbalik dan mampukah aliansi negara Teluk menahan sumbu perang yang siap meledak di musim suci ini? Saat matahari mulai menyinari langit siang di atas semenanjung Asia Timur, sebuah guncangan politik besar merambat dari Seoul menuju Tel Aviv. Selama ini, hampir sebagian besar negara di Eropa dan belahan dunia barat tengah berada dalam kondisi kekacauan geopolitik yang sangat serius. Namun, hanya dalam beberapa minggu terakhir, peta politik global kembali diguncang oleh serangkaian peristiwa besar yang saling berkaitan erat dan tak terduga. Banyak pemimpin dunia secara terbuka mulai melemparkan kritik tajam dan menyerang kebijakan luar negeri Israel, menyusul insiden berdarah di mana sejumlah warga negara mereka yang ikut dalam gerakan kemanusiaan global, Global Freedom Flotilla atau misi kemanusiaan Gaza, ditangkap secara paksa dan diperlakukan secara brutal oleh militer Israel. Di antara deretan negara yang melayangkan protes keras, salah satu yang paling mengejutkan dunia internasional adalah sikap dari Korea Selatan. Negara yang selama ini cenderung memilih untuk diam dan mengambil posisi pasif mengenai isu-isu konflik di sekitar Israel, kini menunjukkan kemarahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemicunya sangat personal. Salah satu warga negara Korea Selatan ikut ditangkap oleh pasukan komando Israel di wilayah perairan internasional saat menjalankan misi kemanusiaan. Di pusat komando pemerintahan di Seoul, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung langsung mengambil langkah radikal. Ia memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdasarkan keputusan resmi dari International Criminal Court atau ICC. Dengan kata lain, Presiden Lee secara eksplisit meminta sebuah kajian hukum komprehensif agar Netanyahu dapat segera ditangkap dan ditahan apabila sang Perdana Menteri berani menginjakkan kakinya di wilayah hukum Korea Selatan. Presiden Lee Jae-myung dengan penuh penekanan menegaskan bahwa tindakan militer Israel di Laut Lepas telah melampaui batas-batas kemanusiaan dan hukum yang masih dapat diterima oleh komunitas internasional. Menurut pandangan resminya, ketika seorang warga negara Korea Selatan ditangkap di wilayah bebas tanpa dasar hukum internasional yang jelas, maka opsi penangkapan balik terhadap Netanyahu bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan hukum yang wajib dipertimbangkan secara serius. Ia bahkan melontarkan pernyataan retoris yang sangat keras di hadapan jajaran menterinya, mempertanyakan apakah Netanyahu pada hakikatnya adalah seorang penjahat global dan menegaskan bahwa jika pemimpin Israel itu memasuki wilayah Korea Selatan, evaluasi penangkapan harus segera dieksekusi. Langkah berani dari Seoul ini seolah menyiramkan bensin pada api isolasi diplomatik yang sedang mengepung Tel Aviv. Saat ini, sudah cukup banyak negara di berbagai belahan dunia yang secara resmi menyatakan komitmen mereka untuk menangkap Benjamin Netanyahu jika ia memasuki wilayah kedaulatan mereka demi mematuhi mandat yang dikeluarkan oleh ICC. Di daratan Eropa, Belanda berada di garis depan, di mana Kementerian Luar Negeri mereka secara terbuka menyatakan kesiapan penuh untuk bertindak sesuai dengan permintaan penahanan dari Mahkamah Internasional tersebut. Langkah ini kemudian diikuti oleh Irlandia yang dengan tegas menyatakan akan mematuhi hukum internasional dan menahan Netanyahu tanpa kompromi. Setelah itu, berturut-turut negara-negara seperti Italia, Norwegia, Denmark, Swedia, Slovenia, dan Lituania juga menyatakan kesiapan serupa untuk menerapkan segala langkah hukum dan diplomatik guna menyeret pemimpin Israel tersebut ke meja pengadilan. Swiss dan terutama Spanyol juga secara vokal memberikan dukungan mutlak terhadap independensi ICC dan berjanji akan menegakkan hukum internasional di atas kepentingan politik jangka pendek. Sentimen perlawanan hukum ini juga mengakar kuat di kelompok negara-negara Global South yang semakin solid. Di benua Afrika dan Amerika Latin, negara-negara seperti Afrika Selatan, Kolombia, Bolivia, Malaysia, Honduras,
Kuba dan Namibia telah menyatukan suara untuk mendukung penuh keputusan ICC. Sementara di kawasan Asia, penantang keras Israel dipimpin oleh Turki, Yordania, dan kini diperkuat oleh kehadiran mengejutkan dari Korea Selatan. Aliansi lintas benua ini menandakan bahwa dominasi politik luar negeri Israel kini sedang menghadapi tembok tebal di panggung internasional. Beberapa jam kemudian, fokus perhatian dunia bergeser ke pangkalan udara maritim di Turki. Saat ini, seluruh relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Global Freedom Flotilla akhirnya telah dibebaskan oleh otoritas Israel dan pesawat yang membawa mereka telah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Istanbul. Penyambutan para relawan ini diselimuti oleh suasana haru yang mendalam, sekaligus duka yang pekat ketika banyak di antara mereka terlihat keluar dari pintu kedatangan dengan kondisi fisik yang mengenaskan, dipenuhi luka-luka memar di sekujur tubuh mereka. Di hadapan media massa dunia, para relawan ini mulai membeberkan kesaksian yang mengerikan mengenai kekejaman taktis yang dilakukan oleh militer Israel selama operasi penyerbuan terhadap kapal kemanusiaan mereka di wilayah perairan internasional. Mereka menceritakan bagaimana mereka dipukul secara brutal di bagian tulang rusuk, disetrum berulang kali menggunakan taser, dan tangan mereka diikat dengan kabel pengikat terlalu kencang dalam waktu lama hingga kehilangan rasa di jari-jari mereka. Beberapa relawan bahkan harus dilarikan ke fasilitas medis terdekat karena mengalami patah tulang dan cedera internal yang sangat serius akibat kekerasan fisik tersebut. Kesaksian dari Istanbul ini langsung menaikkan tensi kemarahan global, mengaburkan narasi pertahanan diri yang kerap digaungkan oleh Tel Aviv. Namun, di belahan bumi lain, sebuah badai militer yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan di ruang komando Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergerak agresif meningkatkan tekanan militer dan ekonomi terhadap Iran setelah serangkaian upaya diplomatik sebelumnya gagal memaksa Teheran untuk mengalah dan menghentikan program strategis mereka. Di bawah kepungan sanksi, Iran saat ini terpantau tetap mempertahankan sikap keras mereka tanpa ada niat untuk mundur selangkah pun, sembari terus menjaga pengaruh maritim serta kendali taktis mereka di jalur panas Selat Hormuz. Menghadapi ketegaran Teheran, Trump menerapkan strategi yang berubah-ubah secara ekstrim, bergerak secara fluktuatif di antara ancaman penghancuran militer dan tawaran negosiasi darurat. Baru-baru ini, di hadapan jajaran penasehat militernya, Trump mengeluarkan pernyataan dingin bahwa jam pertahanan global terus berdetak dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kini telah berada dalam posisi siap tempur penuh untuk meluncurkan serangan udara mendadak ke daratan Iran. Menurut doktrin keamanan yang dibawa oleh Trump, Iran di bawah kondisi apapun tidak boleh diizinkan untuk memiliki simpanan uranium. Amerika Serikat menegaskan opsi mutlak, mengambil seluruh pasokan tersebut melalui jalur perundingan atau menghancurkannya secara total dengan kekuatan militer. Jika Iran menolak untuk menyerahkan kontrol atas material sensitif tersebut, para penasihat keamanan senior di bawah Trump telah mengancam akan meluncurkan kampanye serangan udara paling dahsyat dan destruktif dalam catatan sejarah modern. Di depan ruang oval, Trump menyatakan sebuah peringatan terakhir yang menegangkan, menyebut bahwa posisi Amerika Serikat kini berada sangat dekat dengan garis batas merah. Ia memperingatkan dunia untuk percaya bahwa jika Washington tidak mendapatkan jawaban politik yang tepat dari Teheran dalam hitungan hari, maka seluruh skenario peperangan akan terjadi dengan proses yang sangat cepat di lapangan. Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima jawaban setengah-setengah. Mereka menuntut sebuah kompromi yang benar-benar tepat dan menyeluruh dari para pemimpin Iran. Menanggapi kepulan ancaman yang semakin memanas dari Gedung Putih, kalangan militer tertinggi dan penasihat senior di Teheran segera menggelar rapat darurat guna mengonsolidasikan kekuatan. Di pusat komando mereka, para jenderal Iran dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak gentar sedikit pun terhadap gertakan armada laut Amerika Serikat. Sebagai bentuk serangan balik psikologis, Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Washington nekat meluncurkan agresi bersenjata, mereka tidak akan ragu untuk memperluas medan pertempuran melampaui tapal batas Timur Tengah, sekaligus bersumpah akan mengubah kawasan Teluk Oman menjadi kuburan massal bagi kapal-kapal perang dan kapal induk Amerika Serikat.
Tensi strategis semakin meroket menyusul laporan terbaru yang dikutip oleh media Arabi 21 News. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan telah mengeluarkan dekret militer rahasia yang sangat krusial. Ia memerintahkan agar seluruh stok uranium yang telah diperkaya tingkat tinggi oleh para ilmuwan Iran wajib tetap dipertahankan di dalam wilayah kedaulatan domestik negara dan dilarang keras untuk dipindahkan ke luar negeri dalam kondisi apapun. Langkah berani ini menunjukkan sebuah sikap tegas dan tanpa kompromi dari Teheran terhadap salah satu poin tuntutan paling vital yang diajukan oleh Amerika Serikat dalam meja perundingan. Para pejabat tinggi keamanan di Teheran memiliki kalkulasi pertahanan yang sangat dingin dalam mempertahankan kebijakan tersebut. Mereka meyakini bahwa jika seluruh pasokan uranium berharga tersebut dipindahkan ke luar negeri sebagai bentuk kompromi politik, maka posisi pertahanan Iran akan menjadi jauh lebih lemah, rapuh, dan sangat rentan terhadap potensi serangan udara mendadak dari Amerika Serikat maupun Israel di masa depan. Uranium tersebut dipandang sebagai satu-satunya perisai pencegah atau deterrence effect yang membuat musuh-musuh mereka harus berpikir ulang sebelum meluncurkan agresi militer berskala penuh. Di tengah kebuntuan militer yang semakin mencekam ini, sebuah langkah diplomasi darurat meletus dari faksi negara-negara Arab Teluk yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Di pusat pemerintahan Riyadh, para pengambil keputusan tengah dilanda kekhawatiran yang sangat mendalam mengenai risiko pecahnya perang terbuka selama musim suci ibadah haji tahun ini. Dengan jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia yang kini tengah berkumpul dan bergerak melaksanakan prosesi ibadah suci di Tanah Suci, meletusnya konflik bersenjata dipastikan akan memicu bencana kemanusiaan global yang tak terkendali. Berdasarkan laporan eksklusif yang dirilis oleh Middle East Eye dan The New Arab, pemerintah Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah mengirimkan nota diplomatik darurat yang bersifat sangat rahasia langsung ke meja kerja Donald Trump di Gedung Putih. Surat darurat tersebut dilayangkan menyusul adanya bocoran informasi intelijen bahwa Amerika Serikat tengah mematangkan rencana kampanye serangan udara besar-besaran terhadap Iran yang diperkirakan akan dieksekusi pada pertengahan Mei tahun 2026 ini. Para pejabat senior dari negara-negara Teluk tersebut memberikan peringatan keras kepada Washington bahwa jika perang dengan Iran pecah selama musim haji yang dijadwalkan akan dimulai sekitar tanggal 24 Mei 2026, maka seluruh kawasan Timur Tengah akan langsung jatuh ke dalam jurang kekacauan logistik dan transportasi yang sangat serius. Wilayah udara komersial di seluruh kawasan dipastikan akan lumpuh total akibat risiko salah sasaran rudal pertahanan udara, sementara lebih dari 1,5 juta jemaah haji yang berada di Tanah Suci terancam terjebak tanpa pasokan logistik atau bahkan menjadi korban jiwa langsung dari rembetan konflik regional tersebut. Lebih jauh lagi, Aliansi Negara Teluk mengingatkan Donald Trump mengenai dampak kehancuran total bagi citra dan reputasi politik Amerika Serikat di mata dunia Islam jika serangan itu tetap dipaksakan. Trump diperingatkan secara keras bahwa membombardir sebuah negara Muslim pada masa suci menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha akan merusak sasaran hubungan diplomatik Washington secara permanen dengan seluruh populasi Muslim di planet ini. Sebuah kesalahan strategis yang tidak akan pernah bisa dipulihkan oleh retorika politik manapun. Secara keseluruhan, dinamika geopolitik dunia saat ini tidak lagi berada dalam status ketegangan konvensional, melainkan telah resmi bergeser memasuki fase kekacauan menyeluruh yang saling terhubung secara kompleks di atas peta global. Mulai dari keputusan mengejutkan dari Seoul yang secara radikal berani menantang kebijakan Israel dengan mempertimbangkan penangkapan Benjamin Netanyahu, hingga gertakan Donald Trump yang mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran hanya dalam waktu 1 malam, semuanya merupakan indikator nyata bahwa tatanan global lama bentukan Barat kini sedang berada di ambang keretakan total. Korea Selatan, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu militer paling setia dan penurut bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, kini mulai berani berdiri tegak dan menyatukan suara bersama negara-negara lain yang menentang keras aksi brutal Israel di Laut Lepas. Di sisi lain, jajaran negara-negara Arab Teluk
yang biasanya berada di bawah payung perlindungan militer Washington, justru bertindak sebagai pihak penahan utama yang mencoba meredam dan menghentikan syahwat perang yang didorong oleh Amerika Serikat demi melindungi kelancaran musim haji serta stabilitas ekonomi kawasan mereka sendiri. Di tengah pusaran gejolak yang kian rumit tersebut, Iran tetap bergeming pada pendiriannya, menolak menyerahkan pasokan uranium strategis mereka, dan menyatakan kesiapan tempur penuh untuk meluaskan medan perang jika kedaulatan mereka diganggu. Dunia jelas sedang berubah dengan kecepatan yang luar biasa di depan mata kita semua. Aliansi negara-negara Global South yang diperkuat oleh keberanian sejumlah sekutu barat mulai berani secara terbuka menantang tatanan serta pandangan geopolitik usang. Sementara di saat yang bersamaan, posisi Israel menjadi semakin terisolasi dan tersudut di panggung internasional. Apakah menurut Anda peringatan darurat dari Saudi Arabia mengenai keselamatan jutaan jemaah haji akan berhasil memaksa Donald Trump untuk membatalkan rencana serangan udaranya ke Iran? Ataukah Washington akan tetap melepaskan tembakan pertamanya? Sampaikan analisis geopolitik dan pandangan tajam Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pembaruan analisis konflik militer global terdalam hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter strategis ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.